Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Alyani yang akan menjadi MC pada acara malam hari ini. Nah, seperti yang kita ketahui, acara malam hari ini adalah Career Development Seminar yang ketiga dari Young Researcher Community by Ganesha Research and Consulting. Nah, acara hari ini nih judulnya adalah Emang Boleh Kuliah di Dalam Negeri, Riset di Luar Negeri. Nah, acara ini diselenggarakan oleh Young Researcher Community by Ganesha Research and Consulting. Untuk rekan-rekan yang belum tahu, apa sih Young Researcher Community itu? Nah, jadi YRC atau Young Researcher Community ini adalah komunitas yang dibuat oleh Ganesha Research and Consulting untuk mendukung para researcher-researcher muda yang ingin atau mempunyai kemampuan atau mempunyai keinginan untuk tumbuh bersama-sama. Nah, untuk yang belum tahu Ganesha Research and Consulting itu apa? Jadi GRC ini adalah perusahaan consulting yang menyediakan layanan research support and consulting. Nah, mungkin eh, saya ingin memanggil eh, yang sudah ada di Zoom ya. Di sini ada Kak Shalma Pelu. Mungkin boleh on cam dan on mic, Kak. Boleh nih sharing-sharing asal asal institusinya dari mana dan juga harapan yang diinginkan gitu setelah datang ke acara seminar hari ini. Kak Shalma, boleh mungkin Kak? Eh, ya, udah kelihatan kok. Halo? Ya, sudah ada suaranya Kak. Hmm. Oh ya, Boleh nih Kak halo. sharing-sharing. Hai Ya, Kak. salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama aku Selma Maharani Pelu, asal institusi ITB untuk jurusan aktuaria dari FMIPA, Matematika. Terima kasih. Oke. Mungkin boleh nih Kak harapannya setelah mengikuti acara ini apa nih Kak? Harapan aku semoga setelah ngikutin acara ini, uh, apa ya, ini pengetahuan aku mengenai tentang riset itu, apalagi Kak Maya ini yang salah satu pembicara hari ini, itu salah satu inspirasi aku, kayak salah satu dokter termuda dari matematika ITB gitu. Jadi kayak cukup menginspirasi aku banget buat kayak tahu lebih dalam gitu. Ya, terima kasih Kak. Makasih Kak sharingnya. Salam kenal. Salam kenal Kak. Selamat malam semua. Malam Kak. Mungkin boleh nih Kak, satu orang lagi ya. Ada di sini ada Kak Raden Hanggara. Hai Kak, boleh nih on cam dan on mic sharing nih kayak Kak Shelma tadi. Halo Kak. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam semuanya. Keinginan saya untuk mengenal lebih dekat dengan Kak Maya dan Kak Dian ya untuk lebih membuka wawasan aja. Gimana cara untuk mendapatkan insight-insight ya eh, dalam melakukan hal research. Ya, semoga mendapatkan pengalaman yang baik dan berguna. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Makasih Kak. Keren-keren ya alasan-alasannya dan mudah-mudahan banyak insight-insight baru yang diambil tentang riset di luar negeri tapi kuliahnya di dalam negeri. Ya, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita foto dulu ya kakak-kakak sekalian. Boleh nih, on mic, on cam maksudnya. Tunggu ya Kak, sampai 7:12 atau 7:11 deh. Oke, ayo rekan-rekan kita on cam dulu untuk mengabadikan momen kali ini. Kapan lagi kita foto sama selebgram ya, sama Kak Maya Nabila. Sama Kak Dian juga nih, salah satu orang Australia nih. Oke, oke, instruksi ada di saya. Satu, dua, tiga. Oke.
Satu kali lagi, sebentar. Oke, satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh ditutup lagi kameranya. Mangga, Kak Alyani boleh dilanjut. Hmm. Baik, di sini saya akan memperkenalkan moderator yang akan memimpin keberlangsungan acara hari ini dan akan membantu nih sharing-sharingnya dengan kedua narasumber kita, ada Kak Maya dan juga Kak Dian. Nah, di sini untuk moderator hari ini ada Kak Fadrian Duki Maulanda atau yang bisa kita panggil dengan Kak Anda. Nah, jadi Kak Anda ini juga nggak kalah keren nih, teman-teman. Nah, boleh nih Kak Anda. Nah, Kak Anda ini adalah youngest doctoral candidate for DSM SBM ITB 2022. Nah, Kak Anda ini awardee of MSM DSM Program Fast Track Scholarship dan juga youngest ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Dan untuk master programnya nih, Kak Anda juga mengambil dua program, yaitu ada Master in Law dan juga Master Science in Management. Dan juga Kak Anda ini receive 26 awards as champion and best speaker in scientific debates and business plan and paper competition from several institutions. Nah, keren banget nih, Kak Anda. Mungkin boleh on nih, Kak, sekalian untuk perkenalan diri. Halo, thank you Aliani. Thank you semuanya. Thank you juga nanti untuk para narasumber kita yang sudah berkenan hadir di malam hari ini. Oke, Al, thank you. Karena saya sudah diperkenalkan, jadi saya ambil alih dari sini ya, Al. Atau gimana? Oke, thank you Ya, Aliani. boleh Kak, waktu dan tempat dipersilakan. Siap, thank you. Halo teman-teman, selamat malam. Waktu Indonesia pukul 19.13 ya. Oke. Nah, malam hari ini kita akan sharing-sharing seperti yang tadi sempat dibicarakan oleh MC kita yang cantik pada hari ini, Aliani, bahwa dia sendiri ingin jadi sebuah platform untuk berkumpulnya para peneliti muda atau teman-teman yang tertarik di dunia riset. Nah, malam hari ini kita akan mengundang salah satu influencer ternama Indonesia, asik. Oh, udah menggelegar banget nih dari segi namanya. Oke, saya coba izin perkenalkan dulu narasumber pertama kita. Boleh next slide? Oke. Ya, ada Teh Maya Nabila. Tentu saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar soal background beliau. Beliau baru saja lulus dari ITB. Saya ucapkan selamat untuk Teh Maya. Dia adalah doktoral termuda saat ini di MIPA ya. Tentunya Teh Maya juga penerima penghargaan PMDSU, salah satu program dari pemerintah untuk mengakselerasi terciptanya dokter muda di Indonesia. Tentunya pengalaman Teh Maya sangat relate sekali dengan topik kita pada malam hari ini, di mana beliau punya beberapa uh, penghargaan di bidang riset. Beliau dapat kesempatan untuk melakukan publikasi di program URD to Technical University of Košice, Slovakia. Gitu. Dan saya rasa Teh Maya sudah sering sekali diundang di berbagai forum, baik internasional maupun nasional, untuk berbicara tentang keahliannya di bidang matematika. Dan tentunya tentang inspirasinya Teh Maya untuk teman-teman di kalangan muda. Kita sapa dulu kali ya Teh Maya. Halo Teh Maya, nice to see you. Halo Kak Fadrian, Kak Ian, Kak Rian, apa sih panggilannya Kak? Oke, apapun Teh. Kalau Teh Maya manggil mah bebas. You can call me Anda. Oke, siap. Teh Maya lagi mana? Anda. Lagi di suatu kafe di Pekanbaru, baru landing soalnya kemarin habis dipanggil ke Kemendikbud buat isi acara. Sharing ya, siap. Keren banget nih. Nah, Teh Maya boleh sharing sedikit nggak? Saat ini kesibukannya apa aja? Tadi selain menjadi pengisi ya, atau lagi ada program sesuatu mungkin yang sedang dijalankan atau sedang direncanakan? Untuk kesibukan sih masih seperti lulusan-lulusan pada umumnya, masih sibuk merapikan CV, kemudian apply kerjaan sambil mempersiapkan diri juga, entah itu buat postdoktoral atau itu buat mencari kerja, itu sebagai dari kesibukan, sama menyelesaikan beberapa artikel yang masih tertunda karena kemarin
kan kita ngebut buat ngerjain disertasi aja, mungkin Dian juga tahu kalau kita di Pemdes itu ada batas waktu untuk kelulusan gitu. Jadi kemarin ditutup dulu disertasinya, tapi habis itu kita lanjutin buat riset. Itu sih, itu aja kesibukan beberapa. Sama ini beberapa masih jadi asisten untuk ngoreksi-ngoreksi ujian mahasiswa. Tugas Ya. atau ujian. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang mau dikoreksi sama Teh Maya, ujiannya jangan lupa daftar di FMIPA ITB ya, Teh? Enggak gitu. Oke, siap. Thank you, Teh Maya. Selanjutnya, ada narasumber kita yang tidak kalah the best-nya. Usianya saya rasa tidak terlalu jauh. Next, boleh next slide. Al? Oke. Teh Din itu berarti kalau saya boleh tahu juniornya Teh Maya ya di PMDSO. Nah, kalau Teh Din di ITB, kalau Teh Maya di ITB, Teh Din di Brawijaya. Nah, saat ini Teh Din diberikan kesempatan dan dapat kesempatan untuk doing exchange research di Macquarie University, Sydney, Australia. Wow, dan Teh Din ternyata juga banyak banget penghargaannya, tentunya di beberapa kompetisi atau penghargaan di bidang paper ya. Sini kita bisa lihat beliau dapat 10 best paper in Bank Indonesia, Best of Java, Essay, dan saya yakin masih banyak lagi prestasi yang bisa kita lihat nantinya. Dan saya juga mau ucapin terima selamat kepada Teh Din yang baru merit ya di tahun ini. Oke, kita sapa dulu Teh Din. Halo Teh. Halo, Assalamualaikum Kak Fadrian dan teman-teman semua yang di Zoom. Senang banget bisa bertemu meskipun lewat Zoom. Siap. Saat ini lagi di Indonesia atau lagi di Sydney? Alhamdulillah baru sampai banget. Jadi programnya baru selesai, Alhamdulillah. Jadi sekarang udah di Indonesia. Tapi Oh, kayaknya hati aku masih di Sydney deh. waduh. Kenapa tuh? Nanti kita cerita-cerita banyak ya sama Teh Din. Oke, Teh Din, hari sekarang selain kuliah sibuknya apa aja? Kalau kita boleh tahu. Karena baru banget programnya selesai, jadi masih ada beberapa seperti laporan-laporan untuk ke Dikti. Jadi kita karena ini dibiayai Dikti, program yang di Sydney-nya, jadi akan ada laporan yang harus kita buat terkait dengan gimana sih hasil riset kita di sana, lalu juga karena memang disertasi aku di Brawijaya, maka tetap harus menyelesaikan sidang-sidang. Kebetulan cukup banyak juga di Brawijaya. Kalau teman-teman mau daftar di Brawijaya, ini spill sedikit. Jadi untuk doktoralnya kita ada 9 kali sidang gitu sampai promosi doktor gitu. Jadi setiap bulan aku harus sidang gitu. Masih menyiapkan itu gitu Kak. Siap. Thank you, Teh Din. Nah, teman-teman, oke, biar kita lebih cair, boleh next slide? Oh, oke. Nah, seperti topik pada malam hari ini, emang boleh kuliah dalam negeri, riset luar negeri. Nah, kita akan mencoba mengulik sebenarnya gimana sih kita sebagai peneliti muda bisa dapat kesempatan walaupun kuliah dalam negeri bisa riset di luar negeri. Terus kita juga akan nyari tahu apa sih bedanya riset di dalam dan luar negeri. Nah, tentunya dua orang researcher ini, dua orang narasumber kita ini adalah yang terbaik yang kami rasa untuk bisa sharing akan hal-hal tersebut. Nah, oke. Nah, untuk sesi ini, teman-teman, kita akan mengalir aja gitu ya. Mungkin kita akan selesai di pukul 8 lewat gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya nanti akan kita buka sesi juga untuk tanya jawab. Atau misalnya kalau teman-teman selama diskusi saya, Teh Din, dan Teh Maya, ada yang ingin tanyakan, mangga. Nanti bisa ditaruh di kolom chat untuk pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita coba baca satu persatu. Itu kali ya. Nah, oke. Sebagai pembuka, ini cukup dilematis sebenarnya ketika kita berbicara terkait pendidikan di tengah isu naiknya UKT ya teman-teman ya sehari ini gitu, ada banyak demo dan sebagainya. Ada satu hal yang kita pengen angkat malam hari ini tentang betapa pentingnya sih pendidikan khususnya bagi teman-teman yang wanita. Nah, saya pengen dengar dulu nih dari sudut pandangnya Teh Maya, lalu nanti lanjut ke Teh Din untuk cerita apa sih sebenarnya
yang memotivasi Teh Maya dan Teh Din untuk akhirnya sekolah tinggi? Dan kenapa harus ngambil S3 gitu? Untuk kita yang masih muda, kenapa sih harus sekolah tinggi? Nah, boleh tahu nggak latar belakangnya seperti apa? Kita mulai dari Teh Maya. Mangga Teh. Oke, terima kasih Kak Anda. Jadi terkait kenapa ya memilih untuk sekolah tinggi, yang pertama kebetulan banget saya tuh besar di keluarga yang juga hobi dengan pendidikan. Jadi papa saya juga seorang dosen. Maka dari kecil saya udah melihat bahwa orang ada yang sekolah sampai S3 gitu kan. Papa saya juga dosen kan sekolah sampai S3. Nah, selanjutnya, kenapa saya memutuskan untuk lanjut S2 pada awalnya? Karena memang saya melihat kemampuan atau pelajaran yang saya dapatkan selama S1 itu masih kurang, masih terbatas. Masih terbatas dan saya tertarik untuk lanjut lebih. Tapi gimana sampai ke S3-nya itu qadarullah aja karena saya coba mendaftar beasiswa karena supaya nggak membebani orang tua ya ngambil kuliah lanjutan. Jadi saya coba daftar beasiswa. Kebetulan saat itu beasiswa yang persyaratannya tidak begitu banyak. Nggak tahu deh sampai angkatan Mbak Dian itu masih seperti itu atau enggak. Tapi di antara banyak beasiswa, PMDS itu termasuk beasiswa yang simple gitu. Nggak terlalu banyak mau dan nggak terlalu ribet gitu prosesnya. Makanya saat itu saya memutuskan untuk coba PMDSU yang mana ternyata memberikan beasiswa untuk S2 sampai S3 selama 4 tahun. Dan menurut saya pribadi, bahwa pendidikan itu tuh sebenarnya tidak selamanya membahas soal karir, tapi itu juga soal kebutuhan aja. Entah kebutuhan kita untuk berelasi, entah kebutuhan kita untuk menambah ilmu, mengasah pola pikir, dan segala macam. Oke. Nah, Teh Maya, tadi kan cerita ya soal kenapa pendidikan penting. Nah, sekarang agak spesifik, kenapa wanita penting untuk berpendidikan tinggi? Di zaman sekarang ya pendidikan itu tuh perlu karena secara untuk berkarir sendiri memang mau nggak mau kita akui bahwa ada batasan minimal kita tuh sudah lulus S1 atau enggak gitu. Sama. Yang kedua, kenapa perempuan itu penting juga. Sebenarnya masalah pendidikan itu tidak hanya terbatas pada laki-laki. Jadi saya sebenarnya agak bingung ketika ada orang-orang yang bilang kenapa sih jadi perempuan mau berpendidikan tinggi. Memang kenapa kalau perempuan berpendidikan tinggi gitu. Menurut saya ketika seorang perempuan itu cerdas, maka nanti generasi penerusnya yang akan dilahirkan oleh perempuan itu juga adalah orang yang cerdas karena menurut genetika juga kecerdasan itu turunkan dari ibunya. Yang kedua, sebagai perempuan kita harus mandiri. Saya nggak bilang bahwa perempuan harus bekerja, tapi kita harus punya basic life skill di mana ketika kita hidup kita mampu untuk menghidupi diri kita paling enggak gitu. Dan jadi nggak terbuai entah itu dengan cowok gitu atau lawan jenis, kemudian kita nggak harus bergantung pada orang tua saja gitu. Dan di sini juga dengan berpendidikan, yang saya suka dari pendidikan itu teman-teman, ketika kita sekolah, apapun profesinya, apapun jabatannya, kita sama-sama mahasiswa. Gak peduli kamu tuh mau gubernur, kamu tuh mau CEO, kamu apa, kita pastinya sama-sama mahasiswa. Di situ kita sama-sama belajar, maka kita bisa mengenal orang lebih banyak. Dari pendidikan juga kita bisa pergi ke tempat yang jauh gitu. Mungkin kayak tadi kan saya sempat pergi ke Slovakia atau Mbak Dian tadi sempat pergi ke Australia ya mungkin saat kita kecil belum pernah terbayangkan hal seperti itu. Mungkin saat dulu kita mikir, aduh saya harus kerja, saya harus punya penghasilan segala macam biar bisa keluar gitu. Tapi nanti setelah kita akhirnya memutuskan dengan sekolah, kita selain mendapatkan ilmu, pengalaman, relasi, kita juga bisa dapat kesempatan untuk pergi kemana saja. Jadi sebenarnya specifically kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi ya jelas buat supaya pertama jelas buat pintar dulu, yang kedua supaya mandiri, yang ketiga biar kita tidak banyak bergantung sama orang lain. Oke, thank you, Emma ya. Emang kalau udah lulus S3, jawabannya komprehensif ya. Jadi ada overview-nya dulu, dan ada breakdown-nya. Oke, next. Kita pengen tahu dari Teh Din. Nah, tadi gimana nih ceritanya, kenapa kok motivasinya tiba-tiba pingin nih kuliah sampai S3? Mangga. Ya, terima kasih pertanyaannya Kak Padrian. Aku mau nyapa dulu Kak kelasku yang udah Dokter Maya, Ibu Dokter Maya. Ya, jadi kebetulan kalau aku sendiri, basically ini aku sebenarnya adalah guru. Jadi sebelum aku diterima alhamdulillah di PMDSU, aku batch 6, itu aku sudah ngajar jadi guru di SMK Negeri di Jakarta selama 2 tahun. Nah, tapi waktu aku ngajar di SMK ini, aku
ketemu fenomena menarik gitu di anak SMK. Padahal dan itu tuh padahal bukan di pedalaman ya di Jakarta. Nah, anak-anak SMK ini banyak yang nggak mau melanjutkan untuk kuliah sarjana S1 gitu ya. Memang meskipun memang SMK ini memang bukan fokusnya bukan untuk memang ke perguruan tinggi, mereka untuk bekerja. Tetapi kalau mereka punya kesempatan, mereka punya peluang untuk lanjut eh, perguruan tinggi, kenapa enggak begitu. Nah, tapi yang aku temukan di situ tuh mereka banyak yang, ibu aku nggak mau lanjut, aku maunya kerja aja gitu. Oh, ngapain Bu sampai S1? Toh juga susah cari kerjanya sama kayak kita yang lulusan SMK gitu. Lalu di situ aku mikir yang ketika aku kuliah, ketika aku sendiri merasakan S1, itu tuh sangat beda gitu. Aku memiliki perbedaan pola pikir yang cukup signifikan gitu ketika aku ada di bangku perkuliahan gitu. Jadi menurut aku salah satu manfaatnya dengan kita berpendidikan tinggi itu adalah perbedaan pola pikir kita, cara berpikir kita. Ketika kita ketemu banyak orang, ketika kita ketemu banyak profesor, dosen, dan kita saling bertukar pikiran, itu membentuk pola-pola pikir kita gitu bahwa bagaimana sih kita menghargai pendapat orang kita, salah satunya seperti itu. Dan juga bagaimana di bangku perkuliahan kita dituntut untuk bagaimana kita menyelesaikan masalah kita sendiri, problem solving kita sendiri, lalu juga banyak skill-skill yang kita dapat di bangku perkuliahan itu belum kita dapatkan di bangku SMA atau SMK gitu. Jadi itu dia salah satu perbedaannya kenapa kita harus berpendidikan lebih tinggi, yaitu dengan pola pikir kita. Nah, lalu masalah tadi gimana untuk perempuan? Kalau menurut aku, ketika kita sudah berpendidikan tinggi, misalnya misalnya saja sampai S1, lalu bagaimana setelahnya? Mau jadi ibu bekerja atau jadi ibu rumah tangga, itu bukan sesuatu yang harus diperdebatkan lagi gitu. Itu bukan suatu masalah. Tapi poin plusnya, poin pentingnya adalah ketika kita sudah dapat ilmunya, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah itu dengan lebih mudah, dengan lebih bagus gitu. Jadi ya jadi bukan ada di masalah nantinya setelah lulus kamu bekerja atau jadi ibu rumah tangga, tetapi bagaimana ketika di kehidupan keluarga, di family, di parenting itu kita bisa mendidik anak kita sebaik-baiknya, bisa menjadikan keluarga kita dengan keluarga yang baik begitu. Dan karena aku kebetulan anak ekonomi, kalau di ekonomi itu ada yang namanya lingkaran setan kemiskinan. Jadi katanya, ini menurut penelitian-penelitian juga bahwa eh, anak yang hidup dari keluarga miskin, mereka akan tetap miskin gitu. Dan menurut aku ini hanya bisa dipecahkan atau bisa diputus hanya dengan salah satunya adalah dengan pendidikan. Karena dengan pendidikan tinggi kita bisa memiliki kualitas dan taraf hidup yang lebih tinggi, misalnya seperti pekerjaan kita lebih bagus, lalu juga yang pasti berimpact ke upah kita yang semakin tinggi, yang akhirnya nanti berimplikasi ke keluarga kita gitu. Mungkin Oh, dari aku, maaf kalau kepanjangan ya Kak. it's okay. Oke. Nah, setelah kita tahu ya teman-teman ya, ternyata doing doktoral itu atau sekolah tinggi itu bisa ngebuka banyak kesempatan. Kita bisa network dengan banyak orang, kita bisa dapat ilmu dan mindset yang berbeda, cara pandang yang berbeda gitu ya. Nah, cuman saya sempat membaca beberapa jokes nih kalau di X ya atau Twitter. Kalau misalnya anak LPDP after dia keterima award, dia akan banyak apa banyak dapat insentif lah, yang ini yang itu gitu. Kalau anak PMDSU tuh after keterima pikirannya soal publikasi ya, jadi soal riset dulu gitu ya. Bahkan kalau dengar dari teman-teman PMDSU, after lulus pun biasanya ngutang dulu nih publikasinya gitu ya, entah ke promotor atau koprom gitu. Nah, tentu penelitian jadi polemik bagi teman-teman yang ingin doing S2 atau S3 kan gitu. Karena, aduh Kak, ini kita buat skripsi aja sulit banget. Ini apalagi tesis atau disertasi. Nah, boleh diceritain nggak perjalanan penelitiannya Teh Din dan Teh Maya
selama S2 dan S3. Sambil nanti kita boleh dikasih perbandingan. Apa sih bedanya penelitian di dalam negeri dan luar negeri? Dan ada tips-tipsnya nggak? Gitu. Oke, di sini ada Teh Maya. Halo Teh, dia kayaknya live nih. Oke, siap. Enggak, Dijawab ini udah dulu balik. dari Teh Suara, Maya. suaranya pecah nggak ya? Eh, agak pecah. Oke, kalau gitu, kalau lagi benerin audio, saya lempar ke Teh Din dulu ya. Nanti baru ke Teh Maya. Ya, boleh. Siap. Oke, mangga Teh Din. Ya, jadi mohon maaf Kak, tadi pertanyaannya gimana? Oke. Nah, jadi eh, gimana sih perjalanan risetnya Teh Din selama doing S3? Itu kan Teh Din doing penelitiannya ada yang di dalam negeri dan luar negeri. Nah, gimana sih perbedaannya antara penelitian di dalam dan luar negeri? Kira-kira ada tipsnya nggak? Berarti ada 3 poin tuh. Pengalamannya, eh, perbedaan luar negeri dan dalam negeri, dan yang ketiga adalah apa tips and triknya? Oke. Enggak. Yang pertama pengalaman ya. Ya, jadi karena tadi aku berangkat dari seorang guru yang aku sangat dekat dengan isu pendidikan, lalu tiba-tiba aku daftar di PMDSU ini, aku daftar ilmu ekonomi. Jadi memang waktu angkatan aku PMDSU ini sangat sedikit untuk ilmu yang sosial humaniora. Jadi mungkin teman-teman yang dari sosial dan humaniora. Tapi kalau sekarang udah nggak perlu khawatir lagi ya, karena aku lihat udah semakin banyak lagi PMDSU buka untuk jurusan sosial humaniora. Nah, waktu angkatan aku ini hanya ada di 3 univ dan 3 promotor. Brawijaya, Undip, sama Unpad. Nah, akhirnya aku mau nggak mau, eh, dan di situ nggak ada jurusan pendidikan gitu. Sedangkan kan aku yang satunya pendidikan ekonomi guru, dan di situ nggak ada jurusan pendidikan. Akhirnya aku eh, challenge aja, aku daftar ke jurusan ilmu ekonomi murni, yaitu ekonomi pembangunan. Nah, waktu aku kirim proposal ke promotor, aku juga sempat bingung karena promotorku minta tentang labor economics. Dan eh, waktu itu aku gimana ya? Sedangkan aku ini jiwa aku tuh pendidikan banget gitu, jiwa aku guru banget. Akhirnya aku buat yang combine gitu, kombinasi antara labor economics dengan pendidikan. Jadi aku buat proposal tentang bagaimana em, impact dari ibu bekerja ke pendidikan anaknya sampai ke pendidikan tinggi. Dan di situ alhamdulillah diterima sama promotor, dan sampai sekarang em, meskipun yang awalnya aku rasa ini tuh kayak gampang deh gitu tentang pendidikan, tapi ternyata nggak semudah itu gitu. Ketika rencana rencana aku ini lurus, lalu ternyata waktu ketemu promotor, kopromotor, dan dosen-dosen lain, ternyata penelitian kita itu sungguh dibelok-belokkan gitu, sungguh sangat dirumitkan gitu. Jadi kayak yang eh, oh nggak semudah itu gitu. Jadi kayak yang kamu mau penelitian kayak gini nggak semudah itu gitu. Ini tuh terlalu gampang gitu. Sudah banyak penelitian yang kayak gini gitu. Kamu harus bikin yang beda gitu. Akhirnya dengan kayak gitu dari saran dari promotor, lalu juga aku baca-baca jurnal yang lebih sulit, baca-baca disertasi orang juga. Akhirnya aku ya lebih lebih menyulitkan, bukan menyulitkan ya, lebih memvariatifkan gitu untuk dapat novelty dari penelitian aku gitu pengalamannya. Jadi menurut aku kalau teman-teman misalnya mau lanjut S2 atau mau bikin skripsi misalnya masih S1 atau bahkan mau daftar S3, menurut aku mulai dari hal yang kalian paling sukai. Misalnya simpelnya aja bikin proposal. Kalian sukanya topik apa sih? Misalnya aku topik tentang pendidikan. Karena di sana perjalanannya pasti kalian akan menemukan banyak rintangan, banyak kerumitan, banyak kesulitan. Jadi kalau kalian nggak benar-benar menyukai hal itu, kayaknya bakal susah gitu, bakal berhenti di tengah jalan. Nah, makanya kenapa pentingnya kalian harus menyukai dulu apa sih topik yang kalian pengen angkat, apa tujuannya, apa kebermanfaatannya itu dari topik yang kalian paling sukai. Supaya ketika kalian merasa lelah, capek, kalian
nggak menyerah gitu. Ah, ini aku suka banget sama topik ini gitu. Ini kayak Kamaya gitu, suka banget sama matematika gitu. Nah, terus kalau perbedaannya sangat berbeda ya. Jujur aku kayak sangat sedih gitu ketika aku bertemu sama host profesor aku di sana, namanya Lisa. Lalu juga aku bertemu sama peneliti-peneliti, dosen-dosen, profesor lain di Macquarie di Sydney. Aku kayak sedih, wah ternyata Indonesia ternyata sejauh itu ketertinggalannya gitu. Aku sedih karena mm, ternyata riset Indonesia itu ternyata sudah ketinggalan banget sama riset-riset di luar negeri gitu. Mereka bilang, oh ini tuh udah sangat lama, Din, gitu. Kita sudah nggak pakai ini. Terus itu aku kayak, wah ternyata mereka ini sudah sangat berlari cepat gitu. Negara-negara maju ini risetnya sudah sangat berlari cepat gitu dibandingkan kita Indonesia. Tapi meskipun begitu, aku mikir, wah berarti ini kesempatan aku untuk ambil ilmu yang banyak dari mereka gitu. Jadi memang eh, sangat penting banget. Jadi kalau teman-teman punya peluang, punya kesempatan untuk sekolah ataupun untuk penelitian ataupun untuk mencari ilmu di luar negeri itu kalian take it gitu. Kalian pokoknya after nggak usah ragu-ragu, pokoknya ambil kesempatan itu gitu karena memang sangat berbeda dari mulai eh, cara 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 risetnya. Kalau dari profesor aku di Australia cara risetnya itu sangat berproses gitu. Mereka nggak mau kayak aku ujuk-ujuk langsung, misalnya langsung ngasih data, tapi mereka nggak mau. Mereka itu berproses kayak setiap minggu itu harus ada progres. Dan kalau di 1 minggu aku nggak ngasih progres laporan, maka profesorku udah nanyain, Din, are you okay? Gitu. Apakah kamu baik-baik aja? Kamu kemana? Gitu. Kok belum ngirim laporan? Jadi sangat berasa tuh dikejar-kejar profesornya gitu. Beda sama di Indonesia yang kayak kita santai aja karena kita yang ngejar profesornya. Tapi kalau di sana waktu aku di Sydney itu benar-benar profesor yang ngejar aku sampai akhirnya aku tuh kayak aduh aku nggak mau lagi ditanyain kayak gitu nggak enak kan akhirnya aku kayak yang setiap minggu gimana caranya biar aku segera kirim karena ketika aku ngirim pun sama mereka sama profesor itu tuh feedbacknya cepet banget gitu kayak nggak ada 1 hari mereka udah ngasih feedback kalaupun mereka bakal lama ngasih feedbacknya, mereka tuh pasti ngabarin. Jadi, maaf Din, aku lagi ada conference di luar negeri, aku akan berikan feedback kamu di weekend, seperti itu. Jadi mereka juga sangat fast respon gitu. Lalu yang terakhir tadi tips trik ya Kak, tips trik untuk bisa riset ya, untuk bisa riset atau untuk ya menuntut ilmu gitu ya di luar negeri. Yang pertama kalau menurut aku luruskan niat karena dengan kita punya niat, kita dengan punya tujuan yang tujuan yang benar-benar settle gitu, tujuan yang benar-benar pasti itu tuh nggak akan menggoyahkan kita karena kan perjalanan perjuangan untuk ini kan nggak mudah ya, pasti banyak rintangannya. Nah, makanya kita harus punya niat yang kuat, tujuan yang kuat. Jadi ketika kalau kita mau menyerah, kita ingat lagi tujuan kamu apa sih? Misalnya tujuan aku pengen belajar ke luar negeri, aku pengen riset ke luar negeri. Nah, jadi harus punya niat dan tujuan. Lalu setelah itu banyak-banyak baca, banyak-banyak searching tentang peluang-peluang apa aja sih yang bisa kita dapat misalnya untuk kuliah di luar negeri, beasiswa-beasiswa apa, karena memang sudah sangat banyak ya beasiswa tinggal kitanya aja nih mau mau berusaha, mau bersungguh-sungguh atau enggak gitu. Dan hmm, iya dan yang terakhir mungkin banyak jalan menuju Roma ya. Jadi ketika teman-teman misalnya gagal di satu peluang, jangan nyerah gitu. Karena terkadang ketika kegagalan itu ada buat kita, justru sebenarnya itu Allah punya rencana yang lebih baik gitu, lebih indah gitu buat kita. Cuma gimana kitanya nih, Allah mau lihat dulu, kita mau lebih berusaha lagi nggak sih? Atau kita mau nyerah, udah kita pesimis dengan
em, dengan kegagalan itu gitu. Nah, jangan jangan sampai kayak gitu karena sebenarnya itu tuh dengan kegagalan kita tuh kita udah satu langkah lebih dekat loh dengan mimpi kita, dengan tujuan kita gitu. Oh ya, satu lagi tadi terlewat maaf terkait tips dan triknya. Jadi yang aku belajar dari profesor aku di sana itu eh, mereka sangat sangat membuat aku tuh belajar sendiri dulu. Jadi aku tuh sering banget ketika aku presentasi progres ke beliau, terus aku tuh sering banget tanya, Prof, kalau menurut Prof, aku pakai ini atau pakai ini ya, Prof, aku bagusnya pakai variabel ini atau ini ya. Nah, ternyata Prof aku dari awal nggak mau sama sekali menjawab itu. Jadi justru Prof aku bilang, Din, aku nggak akan jawab pertanyaan kamu, tapi aku bisa bantu. Aku bisa bantu kamu baca modul ini, kamu baca modul ini gitu. Jadi menurut aku di sana itu sangat menekankan bahwa ilmu itu sangat mahal loh. Ilmu itu nggak mudah didapatnya, nggak semudah membalik telapak tangan. Kamu harus bersungguh-sungguh untuk dapatin ilmu. Kamu harus berjuang dulu untuk dapatin ilmu gitu. Jadi dari mulai saat itu aku nggak mau lagi tanya ke Prof. Lisa dengan tangan kosong. Aku selalu, oke, aku baca dulu jurnal, aku baca dulu. Seenggaknya aku udah punya bekal di kepala aku ketika aku nggak menemukan jawabannya, baru aku tanya ke Prof. Lisa gitu. Makasih, Oke, Kak. thank you Tedin. Cukup inspiratif ya, dan makin sini kita makin lihat, oh ternyata seru banget ya perbedaan antara dalam dan luar negeri. Nah, tadi kita udah dapat cerita dari Tedin, kita pengen tahu nih Teh Maya, pengalamannya doing penelitian S2 dan S3 di PMDSU itu seperti apa? Itu satu, pengalaman seperti apa. Kedua, perbedaan doing penelitian di Indonesia sama di Slovakia tuh apa sih bedanya? Gitu. Dan ketiga, gimana sih caranya tips and trick untuk menghadapi itu semua? Mangga, Teh Maya. Oke, ini aku sambil note itu biar nanti nggak beralih. Siap, aman. Oke, makasih Kanda untuk pertanyaannya. Jadi semoga jawaban ini menjawab ke teman-teman ya. Sebelumnya mungkin terkait pengalaman S2, S3 terlebih dahulu. Kebetulan karena saya S1-nya juga berasal dari jelas nggak ya? Suara itu dulu ya ceritanya. Aman, Suaranya jelas, jelas jelas nggak? kok. Jelas kok. Aman. Oke. Nah, jadi untuk pengalamannya, mungkin karena saya berasal S1-nya dari kampus yang bukan berasal dari top 10 university di Indonesia, jadi untuk pertama kali masuk ke S2 itu struggle banget. Struggle untuk cari pola belajar, struggle untuk memahami materinya, karena kalau dulu saya nggak tahu sih ya di kampus lain, tapi kalau dulu saya kuliah, mungkin ketika dalam proses mengajarnya capaian pembelajarannya harusnya 8 bab, tapi kadang entah karena tidak cukup waktunya atau karena pemahaman siswanya lama, dosennya berhenti di 6 bab aja gitu. Sedangkan kalau di ITB itu nggak peduli gitu. Langsung aja gitu. Makanya kalau teman-teman saya nggak pernah bilang sih, tapi sebenarnya waktu saya baru masuk semester 1 itu IPK saya nggak sampai 3 baru masuk ITB gitu. Dan itu sebenarnya bikin down banget sih karena seumur hidup belum pernah punya nilai seperti itu gitu. Nah, tapi seiring berjalan waktu dengan support dari teman-teman, support dari dosen, alhamdulillah banget saya bisa menyelesaikan studi itu. Jadi salah satu cara saya untuk lulus juga adalah mencari teman yang pintar. Jadi teman yang pintar itu ada buat membantu kita belajar, buat mensupport kita juga. Itu lingkungan benar-benar mempengaruhi. Jadi saya berteman baik dengan beberapa anak sastrek ITB yang pintar-pintar itu. Saya bantu bikin jadwalnya, saya bantu mengelola waktu, tempat, dan segala macam, terus supaya kita bisa ada diskusi setiap hari. Jadi itu salah satu cara saya untuk menyelesaikan pendidikan. S2. Kalau S3, kita udah lebih riset mandiri. Jadi sebagai catatan juga buat teman-teman kalau tertarik lanjut kuliah, kalau untuk S2 saya rekomend. Tapi kalau untuk S3 itu depend on your needs. Kalau teman-teman merasa butuh untuk penelitian, pengen jadi seorang peneliti, pengen jadi dosen, itu bagus banget dan dianjurkan untuk S3 karena mungkin dalam beberapa tahun ke depan kalau jadi peneliti atau dosen bisa jadi permintaannya minimal S3. Tapi kalau cuma sekedar pengen-pengenan sekolah tanpa tahu tujuan, mungkin saya akan menyarankan untuk berhenti sampai S2 saja karena ya itu tadi S3 itu benar-benar belajar mandiri.
Kalau tadi Mbak Dian sempat bahas bahwa dia ada sidang beberapa kali, di ITB juga ada di program doktornya, tapi kita nggak nyebutnya sebagai sidang, tapi sebagai bentuk seminar laporan, seminar Benar maju. penelitian dan laporan Oh, kemajuan, PDLK namanya. Ya benar, sama ya Kak. ya sama. Di ITB itu seminar laporan kemajuan gitu, yang mana kita syaratnya itu harus ikut seminar nasional, habis itu internasional, publikasi proceeding at least, habis itu lanjut ke international proceeding, international publication gitu. Dan itu kita buat hasil risetnya, kita bikin laporannya, lalu kita presentasikan setiap semester atau setiap waktu kita ngambil mata kuliah itu. Seperti itulah kira-kira perkuliahan S2 sama S3. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik untuk jadi researcher, itu aku dorong banget, aku mending ya sampai S2. Itu pun S2-nya tuh kita lihat juga sebenarnya ke promo atau nanti ke bimbingan gitu. Nah, lanjut ke perbedaan penelitian di Slovakia. Alhamdulillah banget, kebetulan saya waktu itu pas ke Slovakia itu memang milih dosen yang sudah menjadi rekan kerja dari promotor saya gitu. Jadi dari saya, kebetulan dosen itu sudah menerima mahasiswa PMDS Slovakia itu. Jadi kita udah kerja sama sekitar 10 sampai 12 tahun. Dan so far secara apa ya namanya, secara kualitas kita tidak berbeda jauh karena saya riset itu pendidikan matematika murni. Karena risetnya matematika murni, jadi emang kita lebih banyak diskusi dan mencoba menemukan hasil-hasil atau teori-teori baru. Gitu. Jadi kalau misalkan terkait perbedaan penelitiannya, sebenarnya yang agak terasa itu adalah culture belajarnya, bahwa di luar itu kayak di film-film gitu teman-teman, yang kalau misalkan belajar kita di luar dari kelas itu dosen udah kayak teman tongkrongan. Mungkin sekarang di Indonesia sudah cukup banyak dosen-dosen yang seperti itu, tapi mostly itu dosen-dosen muda. Cuman kalau di Slovakia itu dosen-dosennya mau udah usia 50-60 pun kita malam kita ke bar, ya udah ke bar gitu. Malam kita nongkrong ini yuk ke kafe yuk, kita udah kita ke kafe. Seperti itu sih, dan care-nya mereka seperti yang Mbak Dian rasakan, itu mereka bagus banget care-nya. Mereka sangat mengayomi, khususnya kita yang berasal dari luar atau jauh banget ya gitu dari negara Indonesia, mereka mengayomi banget. Contohnya sama saya di sana, sebenarnya kalau ditanya apakah kalau teman-teman mungkin sempat ngelihat postingan-postingan saya terus bilang, oh pasti banyak ya beasiswanya, soalnya bisa pergi jalan ke sana sini segala macam. Sebenarnya nggak kayak gitu. Kalau saya pribadi itu sangat terbantu dengan dosen host promotor saya di Slovakia. Contohnya saya pergi 4 bulan di Slovakia, saya cuma bayar dormnya 2 bulan, sedangkan 2 bulan lagi itu dibayarin sama dosen sana. Terus untuk makan siang, setiap saya ke kampus itu makan siang pasti saya dibayarin. Jadi kayak 5/7 itu makan siang udah pasti dibayarin. Dan karena rasa seperti kekeluargaan, kadang istri dari dosen saya, istri dari Bapak Pak Martin namanya, Pak Martin Baca, istri dari Pak Martin itu bawain saya bekal gitu yang bisa buat 3 hari. Jadi kayak hal-hal seperti itu sangat sangat menolong kehidupan saya waktu saya pergi ke Slovakia. Terus yang enak juga sebenarnya dari negara Eropa yang baru saya tahu, kalau teman-teman tahu selama ini kan sering dikatakan bahwa kuliah di Jerman itu gratis. Nah, ternyata bukan cuma sekedar di Jerman yang saya baru tahu, bahwa di negara apapun, mau itu Slovakia, Italia, Jerman, Prancis, apapun negara di European Union, selama teman-teman kuliah menggunakan bahasa asal mereka, maka kuliahnya gratis. Cuman bedanya paling apakah bakal dapat living allowance atau enggak. Terus saya mau nambahin sedikit catatan, kalau teman-teman tertarik untuk ke Perancis itu ada nama beasiswanya SSHN. Saya juga pengen coba sih, tapi tahun ini udah lewat. Cuman beberapa teman saya udah berangkat ke sana. Kalau teman-teman tertarik, Kak, kalau Kak Anda juga mau, itu bisa banget. Ini beasiswa khusus untuk researcher gitu. Kayaknya postgraduate juga bisa deh. Ataupun yang udah selesai doktoral juga bisa untuk ngambil postdoc. Jadi beasiswanya itu dari pemerintah Perancis yang ngasih ngakomodir kita untuk berangkat ke sana 3 bulan dan full cover. Dan itu yang penting kita mau niat mencari dosen yang ada di Perancis. Kita cari dosen di Perancis, kita cari univnya, kemudian kalau mereka oke, kita apply ke pemerintah Perancis, maka dapat itu namanya SSHN. Terus di awal karena saya takut lupa infonya. Terus yang terakhir itu terkait tips dan trik menghadapi semua. Kalau dari saya pribadi, pertama saya mengingat motivasi dulu. Motivasi awal kita mulai apa? Kenapa kita mau lanjut sekolah? Jangan gak niat yang mana kita malah buang waktu atau mengambil
kesempatan orang lain gitu. Yang kedua, selain motivasi itu mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang suportif gitu. Jadi kalau kita punya teman-teman yang suportif itu sangat membantu. Kayak contoh, teman-teman sekarang ikut kegiatan GRC ini berarti teman-teman sudah punya niat gitu. Sudah punya niat, oh saya pengen jadi researcher, saya pengen growing higher. Jadi teman-teman cari tempat-tempat yang bisa membantu menambah informasi mungkin, memberikan relasi dan hal seperti itu sih Kak. Semoga suaranya. Oke, thank you. Oke, tadi kita dapat banyak banget ya informasinya dari Teh Maya. Selain tips, kita juga dapat bocoran beberapa beasiswa yang mungkin teman-teman bisa apply. Nanti kita juga akan share itu di notulensi dari program ini ya, atau acara ini. Nanti kita akan share di grup untuk tadi disampaikan oleh Teh Din dan Teh Maya. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan peserta, jadi kalau teman-teman ada yang mau tanya, nanti bisa raise hand atau bisa taruh di kolom chat pertanyaan-pertanyaannya. Saya rasa nih teman-teman pasti udah nggak sabar ya untuk nanya. Nanti silakan taruh di kolom chat untuk tanya kira-kira apa yang menjadi kendala selama ini untuk doing research. Nah, tapi sebelum itu, teman-teman, sedikit menginfokan juga. Jadi, karena Teh Maya udah ngasih tahu beasiswa, jadi juga saya, karena juga lagi fast track juga di SBM, jadi di SBM itu lagi ngebuka sebuah program PhD double degree. Jadi teman-teman bisa ngambil S3, tapi double. Biasanya kalau double degree itu bisa S2 atau S1 ya. Ini double degree di S3. Dan itu full cover, full beasiswa, dapat uang bulanan, dapat uang makan, dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman bisa daftar itu di batch-batch ketiga atau keempat di tahun ini. Jadi kalau mau tahu infonya bisa cek di program MSM DSM di SBM ITB. Oke. Nah, Teh Maya dan Teh Din, tadi kita udah sama-sama promosi ya soal programnya dan sebagainya. Terakhir, sebelum kita masuk ke question, ini ada pertanyaan dari Instagram yang kita ambil. Ini untuk Teh Maya. Ini dari Esmus. Oke. Set bidang matematika, Teh Maya. Ada info nggak? Dapat info beasiswa tuh dari mana sih? Kira-kira? Enggak? Info beasiswa. Aduh saya lupa lagi linknya. Tapi biasanya info-info beasiswa itu kalau cuma beasiswa ya itu sebenarnya banyak banget, kayak kita literally Google info beasiswa itu keluar semua gitu. Dan ada beberapa website atau bahkan platform di sosial media juga yang ngasih informasi-informasi soal beasiswa. Tapi terkait topik risetnya mau apa, ini pertanyaan yang menarik. Kalau saya pribadi, cara klasiknya, kalau cara cepatnya ya saya nanya langsung ke dosen-dosen sih atau teman-teman yang riset juga di bidang matematika, terus ditanyain kayak, kira-kira ada informasi topik penelitian yang menarik nggak gitu. Kira-kira yang sekarang lagi rame apa? Yang kedua, kita ikutin konferensi. Jujur, adanya konferensi dengan topik tertentu itu biasanya mereka juga ngasih abstraknya, temanya, segala macam itu cukup lengkap. Jadi teman-teman ikut konferensi atau seminar itu membantu banget untuk mencari tahu terkait kebaharuan-kebaharuan dari topik riset yang ada di matematika. Yang ketiga, selain konferensi, banyak-banyak baca jurnal. Jadi saya pribadi misalkan, contoh saya matematika bergerak di bidang kombinatorik, di bawahnya ada Ramsey. Ya udah saya search di Google Scholar misalkan, Ramsey. Terus nanti cari artikel-artikel yang ada yang berkaitan related field. Habis itu download, baca, dan lihat juga jurnal-jurnal rujukannya. Dari situ sih sebenarnya biasanya saya tahu kira-kira topik ini udah menyebar kemana-mana aja. Oke, thank you Teh Maya. Semoga menjawab untuk Kedengeran nggak sih Kak? Khawatir. Kedengeran, aman kok. Khawatir putus-putus. Aman, masih dapat terdengar. Oke, di kolom chat nih udah ada nih pertanyaan dari, semoga namanya nggak susah. Oke, bagus, namanya nggak susah ya. Adi Rizky Santoso. Oke, jika kita tidak berasal dari URD PMDSU, apakah kita bisa apply riset ke luar negeri untuk tesis kita? Apakah ada syarat tertentu atau ada event tertentu yang bisa kita ikutin? Terima kasih sebelumnya. Oke, Angga dari Teh Din atau Teh Maya? Dari Teh Din dulu deh. Mungkin kalau bukan dari pengalaman Teh Din, dari pengalaman rekan-rekan yang lain. Angga. Oh, dari aku, kebetulan waktu aku di Macquarie, aku sempat cari-cari browsing-browsing di webnya, dan ternyata mereka buka untuk research gitu. Aku kurang tahu sih mereka apakah boleh buat tesis atau
untuk disertasi, tapi mereka ada kolomnya untuk yang mau researcher gitu, researcher untuk belajar di Macquarie gitu. Jadi teman-teman boleh mungkin nanti yang tertarik untuk mau research di Macquarie, di search di web Macquarie. Nanti aku kasih ke Kak Fadrian gitu. Lalu sama dan itu pun mereka ngasih fundingnya gitu. Mereka ngasih cara-cara gimana untuk fundingnya. Pertama hubungin profesornya dulu dan lain-lain gitu. Dan gitu sih. Aku belum, mohon maaf, aku belum terlalu banyak tahu untuk yang terkait yang bagaimana untuk tesisnya aja atau disertasinya aja gitu. Mungkin Kak Oh, Nabila, Kak Maya. oke, mangga, Teh Maya. Oke, makasih untuk research funding dari kementerian kita sebelum di luar negeri dari kementerian kita aja ada khususnya S3. Itu kalau nggak salah PDD deh, proposal doktoral apa ya namanya. Tapi itu funding buat doktoral. Nah, kemudian untuk S2 ya paling beasiswa pada umumnya aja sih. Lanjutannya terkait ini menarik buat teman-teman ketahui juga. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik buat keluar negeri, riset luar negeri atau bahkan lanjut kuliah luar negeri, penting untuk kita cari informasi universitasnya kemana dulu. Dan biasanya di setiap universitas itu ada fundingnya sendiri. Karena nggak cuma di luar negeri sih, contohnya aja ITB punya fundingnya, ada beasiswa GTA. Nah, beasiswa GTA itu tuh beasiswa khusus untuk teman-teman yang udah masuk ke ITB, kemudian teman-teman mau dapat di UKT. Tapi ya kita kontrak kerja sih jadi asisten. Nah, di luar negeri pun ada gitu. Teman saya juga ada yang kuliah di Australia. Di Australia itu juga di kampusnya itu kontrak kerja sih sistemnya. Nanti bisa dapat funding juga buat kuliahnya. Tapi kalau riset itu sebenarnya saya nggak tahu ya itu mudah atau enggak ke luar negeri, tapi mostly kalau di luar negeri mereka mau riset kalau kita mau datang ke sana gitu. Dan sejauh ini riset-riset informasi terkait kayak gitu tuh biasanya kita, kalau saya pribadi sih taunya juga dari promotor sih, atau yang kayak tadi SSHN Friends itu tuh bebas untuk semua sih, sama teman-teman bisa menemukan dosen yang mau bekerja sama kita di Prancis itu teman-teman bisa dapat insya Allah beasiswa. Maaf ya kalau nggak menjawab banget karena kebetulan kami bukan nggak yang mencari-cari kayak gitu. Kita kebetulan dapat skema juga ya beasiswa ya Kak Badian ya buat keluar negeri itu. Kita dikasih. Oke, thank you Teh Maya dan Teh Din. Oke, karena mungkin saya bukan beasiswa PMDSU ya, jadi mungkin saya bisa bantu sedikit menjawab teman-teman. Nah, jadi gini, untuk riset di luar, khususnya S2, sebenarnya kalau kita pengen tahu apakah kita bisa dapat sandwich program. Jadi di beberapa univ di Indonesia itu ada namanya sandwich program. Sandwich program ini diperuntukkan untuk teman-teman pasca sarjana yang ingin ngelakuin penelitian di luar negeri. Tentunya ini tidak semua univ punya, atau bahkan tidak semua fakultas itu punya. Biasanya teman-teman bisa lihat dari apakah fakultas tersebut dia punya jaringan internasional nggak, kayak semacam sister school. Kalau di area business and management kita kenal namanya akreditasi ACSB. Nah, biasanya ACSB itu dia punya circle yang cukup kuat untuk menjalin riset satu sama lain. Nah, biasanya kita bisa buat join collaboration research gitu ya, with sandwich program yang biasanya akan didanai menyesuaikan dana hibah yang kita dapatkan. Gitu. Di kami, di SBM itu, seringkali teman-teman dapat pendanaan riset. Kebetulan di tim GRC itu ada 2 atau 3 orang ya, yang dapat pendanaan dari Norway, karena kita ada join program. Jadi kalau teman-teman memang ingin ngincer nih untuk dapetin research sandwich ya atau research grant, bisa cari di univ tersebut atau sekolah tersebut atau fakultas tersebut dia kerjasama kolaborasi risetnya sama siapa. Itu satu. Kedua, kalau misalnya teman-teman pingin dapetin beasiswa riset, itu cari dari promotornya. Cari promotor yang memang sering dapat riset grant. Atau cari promotor yang dia biasanya alumni dari univ tertentu. Atau biasanya cari promotor yang dia itu ketua dari alumni asosiasi univ tertentu, misalnya dari negara apa. Nah, biasanya mereka punya informasi banyak banget yang kadang kita nggak bisa dapetin nih kalau di umum gitu. Itu jadi kita ada waktu itu untuk itu juga. Nah, terakhir gini teman-teman, tadi sempat disinggung sama Teh Maya. Jadi kalau di luar itu
untuk program PhD sebenarnya itu tidak dianggap sebagai student, tapi dianggap sebagai pekerja atau researcher. Nah, jadi salah satu tim kami saat ini lagi kerja dan kuliah S3 di Belanda, dan caranya adalah layaknya kita nyari lowongan kerja di universitas. Nah, biasanya di beberapa univ di Eropa itu ada bagian PhD researcher-nya. Nah, tapi di sana kita tidak menentukan risetnya berdasarkan kemauan kita, tapi risetnya berdasarkan kebutuhan dari univnya, gitu. Nah, jadi teman-teman yang ingin dapatin riset grant atau riset sandwich program dan sebagainya, cara yang tepat adalah tadi cari kolaborasi univnya di fakultas kita dan cari promotor yang tepat. Oke, mungkin bisa menjawab. Nah, next. Kita mungkin ambil dua lagi nih. Ada dari Mas Zikri, selamat malam. Mau bertanya untuk Kak Maya, selain beasiswa, PMDSU atau LPDP, apa ada beasiswa yang tersedia untuk yang mau S2 di ITB? Tapi S1 eksternal, terima kasih atas jawabannya. Oke, Teh Maya, mau Teh Maya yang jawab atau saya? Enggak, itu saya bantu lengkapi. Oke, jadi beasiswa, saya nggak tahu kalau jurusan lain, tapi ada beasiswa yang menarik yang saya nggak tahu informasinya, saya baru tahu. Um, ini beasiswa gede soalnya duitnya itu beasiswa DAAD, yaitu kerjasama sama Jerman ya? pemerintah Jerman. Itu beasiswa besar banget, DAAD, beasiswa DAAD. Itu kerjasama sama pemerintah Jerman. Itu nominal yang kita dapat itu kayak dana buat di Jerman, tapi dirupiahkan karena kita kuliahnya di Indonesia. Dan masalahnya, setahu saya itu cuma buka untuk beberapa jurusan atau beberapa kampus di Indonesia yang kolaborasi memang sama pemerintah Jerman tadi. Itu DAAD yang pertama. Yang kedua, kalau kuliahnya di ITB, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ITB itu memberikan beasiswa, tapi masih berupa kayak kerjasama gitu. Jadi kayak teman-teman jadi asisten, kemudian nanti UKT-nya digratisin gitu. Itu nama beasiswa GTA. Itu cukup banyak juga sih penerimanya, dan bisa di-apply setiap semesternya lagi gitu. Nah, selain dari itu, beasiswa juga itu bisa kita dapetin dari promotor seperti yang Kak Anda singgung tadi. Saya jadi baru keingat, teman saya ada yang nggak dapat beasiswa dari pemerintah, tapi dia dapat beasiswa dari hibah dana penelitian oleh seorang dosen. Jadi misalkan kita ketemu promotor yang punya hibah dana riset sekian ratus juta gitu, yang bisa dipakai untuk penelitian selama 3 tahun. Nah, dari dana itulah kita dibayarkan UKT-nya, kita dibayarkan biaya hidupnya, dan segala macam untuk kebutuhan riset. Gitu. Selain itu ada beasiswa unggulan juga sih. Terus ada, ya banyak sih sebenarnya kalau ini. Betul. So, Kak Anda mau nambahin? Jadi kebetulan saya juga ada di tim pengembangan program MSM DSM di SBM ITB. Jadi cukup tahu nih beberapa info soal beasiswa. Jadi zaman dahulu kala di ITB itu memang ada beberapa beasiswa yang itu tuh setiap fakultas atau sekolah beda-beda. Tapi semenjak pemerintahan baru, gitu ya, di bawah Bu Reni, itu semuanya diintegrasikan terpusat. Jadi namanya GTA. Jadi GTA tuh Ganesha Talent Assistantship. Nah, GTA itu kode-kodenya ada banyak-banyak banget. Ada GTA 05 dan sebagainya lah, gitu ya. Nah, teman-teman bisa cari itu di sekolah pasca sarjana ya, tuh cari aja GTA ITB. Nah, itu bisa akan muncul tuh websitenya. Nah, di sana sebenarnya ada beberapa contoh beasiswa yang dia itu dialokasikan anggarannya oleh fakultas atau sekolah, tapi itu tetap penyalurannya lewat GTA. Contohnya apa? Contohnya ada namanya PPMD. Mungkin pernah dengar Teh Melpus ya, yang dari Unpad. Nah, jadi di beberapa univ itu ternyata ada program semacam PMDSU, tapi didanai oleh dana univ itu sendiri. Tuh. Kalau di ITB namanya PPMD, Program Penyatuan Magister Doktor. Nah, enaknya kalau misalnya PMDSU itu kan ada batas usia ya untuk daftarnya. Nah, kalau PPMD itu nggak ada. Jadi mau usia berapapun tuh boleh. Nah, tapi kemarin sempat sharing sama teman-teman TI ya, FTI, Fakultas Teknik Industri, ternyata untuk PPMD itu hanya SBM yang dapat beasiswa. Sisanya itu enggak. Jadi harus nyari GT yang lain. Itu jadi lagi-lagi agak sedikit berbeda memang beberapa kebijakan di fakultas, sekolah, atau masing-masing univ. Jadi teman-teman kalau mau nyari tahu, jadilah orang dalam dari univ tersebut. Nah, biasanya akan tahu tuh info-info beasiswanya kayak gimana. Oke, next. Ini kayaknya questionnya cocoknya dikasih ke Teh Din. Oke. Oke, untuk Kak Din, tips supaya diterima program PKPI apa saja ya, Kak?
dan sebaiknya ikut PKPI di semester 5 atau 6. Wah, ini apa ini PKPI ini? Mangga, tadi saya juga kurang tahu. Oh, oke. Mungkin ini Lala ya. Lala mungkin anak PMDSU juga ya. Jadi memang gini Kak, untuk mahasiswa PMDSU memang kita diberikan satu program dari Dikti juga, namanya PKPI yang tadi yang aku dan Kak Maya ikuti. Kalau aku di Australia, kalau Kak Maya di Slovakia. Jadi tentang ya untuk meningkatkan kualitas publikasi kita di luar negeri. Nah, mm, jadi memang dan dan memang untuk anak PMDSU ini sifatnya kita kompetitif. Jadi bukan berarti semua anak PMDSU ini akan melakukan PKPI, tapi kita ada seleksinya juga. Nah, makanya Lala mungkin nanya ya gimana tips dan triknya. Yang pertama, kalau dari aku cari profesor profesor dan univ di luar negeri itu selain memang yang satu bidang dan yang memang pakarnya dari bidang kita, kayak misalnya aku di Labor Economics, jadi memang di Macquarie itu riset tentang labor economics-nya itu sudah sangat bagus gitu, kualitasnya itu terbilang tinggi. Nah, selain itu juga pilih yang kalau bisa univ kita dengan univ mereka itu punya kerjasama atau punya MOU sehingga peluang peluang kita untuk accepted di universitas mereka itu lebih besar gitu dibandingkan dengan kita yang nggak punya kerjasama. Mungkin memang kesempatan itu tetap ada gitu. Kita tetap bisa apply untuk program PKPI di univ itu, tapi mungkin kemungkinannya itu akan kemungkinan diterimanya itu akan lebih kecil dibandingkan kalau kita punya riwayat kerjasama atau riwayat MOU gitu. Itu tips trik yang pertama. Lalu yang kedua, jangan minder, yakin aja. Khususnya nih kalau misalnya teman-teman dari yang sosial humaniora. Karena dari Dikti seringnya itu dibilang kayak gini waktu seleksi. Ngapain kamu riset di luar negeri? Emang kamu nge-lab di sana gitu. Sedangkan kita sosial humaniora kita nggak punya apa-apa, kita nggak nge-lab di sana gitu kan. Jadi terus ngapain kalian ke sana gitu. Daring aja kan bisa, online aja kan bisa. Padahal pengalamannya itu sangat berbeda kan gitu. Jadi tetap persiapkan kemungkinan-kemungkinan pertanyaan seleksi yang akan ditanyakan. Salah satunya yang paling tricky itu adalah itu. Kenapa kamu harus riset di sana? Karena sedangkan kamu nggak nge-lab di sana. Apa sih yang kamu butuhkan? Urgensinya apa gitu. Dan lalu sebaiknya ikut PKPI di semester berapa? Memang ini suatu fenomena baru ya di angkatan aku batch 6 dan batch 7. Karena waktu di angkatan Kak Maya ini kalau nggak salah di semester 5 atau 6, aku lupa. Tapi waktu di angkatan aku memang PKPI ini turun atau diadakan lebih cepat. Nggak tahu mungkin karena uang diktir sedang banyak gitu ya. Jadi ya udah kita buat PKPI aja gitu. Nah, menurut aku lebih cepat lebih baik sih karena dengan PKP ini membantu ya nggak sih Kamaya sangat membantu disertasi kita gitu. Karena kan untuk disertasi di Indonesia kita kan ada kewajiban publikasi. Nah, dengan PKPI ini kita bisa secara paralel gitu untuk publikasi PKPI dan untuk publikasi disertasi kita juga gitu. Jadi itu memudahkan kita untuk mengurangi satu kewajiban kita lah gitu untuk publikasi dan tentunya kalau lebih cepat kita bisa punya spare waktu yang lebih lama untuk kita mengerjakan disertasi dan menyelesaikan disertasi kita di Indonesia gitu. Ada satu pertanyaan lagi Kak, boleh nggak yang di atas Oke, mangga Tedin, mangga, silakan dipilih-pilih. tentang apa katanya kalau yang udah kerja itu agak susah dapat untuk lanjut kuliahnya, untuk dapat beasiswanya. Nah, pertanyaan dari Konita, kalau menurut aku sih susah-susah gampang ya. Nggak susah tapi nggak gampang juga. Jadi memang semua itu memang kalau kalau kita udah kerja itu kadang kita tuh dilema gitu. Ah, kerja udah enak-enak, dapat uang. Terus sedangkan kita mau sekolah lagi yang itu tuh butuh effort gitu. Otak jadi pusing, jadi stres gitu kan. Tapi kalau kita punya niat yang kuat, punya tekad yang kuat, kita sungguh-sungguh itu pasti kita bisa gitu. Kita pasti
melewati itu gitu. Jadi dan terkadang banyak teman-teman rekan kerja kita yang ada yang nggak mendukung kita juga gitu. Kayak dulu misalnya aku justru malah kepala sekolah tuh justru nggak ngebolehin aku gitu, ngapain kamu sampai S3, guru itu nggak butuh sampai S3, nggak kepake gelar kamu kayak gitu nanti. Tapi karena aku udah punya kayak tekad yang kuat, udah punya apa ya, mimpi yang kuat gitu, aku mau sampai S3, yaitu ya udah kita jalanin aja, kita terobos aja gitu. Yang penting kita sungguh-sungguh berusaha, dan tentunya jangan lupa berdoa dan yakin gitu, karena kalau itu udah memang ditakdirkan untuk kita, pasti memang itu untuk kita gitu. Makasih Kak. Oke, thank you Teh Din. Wah, oke teman-teman, ini banyak banget pertanyaannya di kolom chat, tapi sayang banget waktu kita terbatas, gitu ya. Tapi tenang aja teman-teman, teman-teman bisa isi kolom chat kita atau absensi kita, gitu ya. Nanti kenapa kok teman-teman perlu untuk mengisi kolom kolom absensi atau form absensi? Nanti materi recording dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab eh, pada sesi ini nanti bisa kita jawab via absensinya. Jadi kita kirimkan materinya via absensi gitu. Nah, tapi saya juga cukup paham kalau kita lagi doing S3 tuh pada bingung ya ini mau mau mulai dari mana, mau kayak gimana kan. Nah, itu kenapa? Karena waktunya para narasumber ini terbatas, kita buat dari JRC buat CDS 3.5 ya. Boleh di-share nggak Aliani atau Rosen? Nah, jadi nah, oke, boleh di full screen. Nah, jadi kebetulan karena visi dari GRC kita ingin memperbanyak teman-teman muda yang bisa sekolah lebih tinggi, kita kasih kesempatan untuk free consultation. Insya Allah besok ya, Mas Rozan ya? Oke, make sure ya, saya juga agak lupa jadwalnya. Oke, hari Sabtu, tanggal 18 Mei. Oke, berarti besok jam 1. Nah, jadi bagi teman-teman yang memang pingin nanti doing S2 atau S3 dan lagi persiapan untuk doktoral, kita bisa ikut sesi gratis di besok. Untuk sesi besok siang akan jauh lebih panjang, gitu ya. Jadi bisa kita ngobrol lebih teknis gitu. Nanti juga dari tim kita lagi nyusun sebuah bootcamp untuk bantu teman-teman doing doctoral program yang mungkin akan berjalan di bulan Juni gitu. Oke, nanti untuk info lebih lanjut nanti bisa dikabarin oleh tim kami dan via grup dari IRC ya. Bagi teman-teman yang masih belum follow Instagramnya JRC, belum masuk ke komunitasnya Youth Research Community, nanti bisa langsung join aja lewat Instagram kita. Nah, oke, teman-teman, sebagai penutup dari sesi kali ini, kita ada sebuah insight yang kita dapat dari diskusi pada hari ini. Oke, sorry, dimention sama tim. Jangan lupa juga teman-teman untuk ikut acara next sectionnya untuk IRC. Oke, nah jadi untuk IRC ini kita akan ada acara setiap bulan for free untuk teman-teman, gratis, tanpa dipungut biaya, di mana untuk bulan depan kita akan ngebahas terkait gimana sih caranya untuk bisa tembus Scopus dan untuk dapetin research grant. Nah, untuk yang bulan depan kita akan dapat narasumber, dia adalah salah satu lulusan paling muda, bukan paling muda ya, paling cepat di ITB. Jadi dalam waktu 13 bulan sudah bisa lulus S2. Setahu saya masih belum terpecahkan rekornya, dan tidak hanya lulus S2, dia juga lulus dengan publikasi Scopus Q2. Nah, nanti kita akan bahas bareng-bareng di next month. Jadi teman-teman yang masih belum bergabung ke IRC, bisa join ke komunitas ini. Oke, semua pesan sponsor sudah saya sampaikan, jadi biar nggak dimarahin tim. Teman-teman, sambil menutup diskusi kita pada malam hari ini, tadi kalau saya dengar dari Teh Maya dan Teh Din, mereka berdua selalu punya underdog mentality. Berasal dari asal yang manapun ya. Jadi tadi Teh Maya cerita berasal dari universitas yang S1-nya bukan top 10. Teh Din tadi cerita yang berasal dari latar belakangnya sebagai guru yang dipertanyakan untuk ambil S3, tetapi mereka berdua berhasil membuktikannya bahwa yang terpenting bukan kita berasal dari mana, tapi tujuan apa yang kita ingin capai. Saya sedikit cerita teman-teman. Saya kenal seseorang yang dulu S1-nya itu Nasakom.
Nasakom ya. Jadi nasib 1 koma. Jadi ketika dia semester 1, dia kuliah tuh di sebuah universitas ternama di Indonesia, dan IPK-nya 1,7 atau 1,9 gitu. Dan dia kuliah cukup lama, 6 tahun dia satunya, tapi hari ini dia berbicara sama teman-teman, itu dia nyelesain kuliah S2-nya double di hukum dan di science management. Hari ini yang bersangkutan doing doktoral, jadi kandidat doktor termuda mungkin di angkatannya. Dan saat ini orang itu lagi bangun sebuah lembaga think tank yang teman-teman hari ini hadir. Namanya Fadrian Wiki Mulanda. Nah, ngambil cerita dari Teh Maya, ngambil cerita dari Teh Din, dan ngambil dari cerita pengalaman saya pribadi, sebenarnya kita bisa sekolah tinggi, sekalipun dulu IPK kita rendah, sekalipun dulu kita diremehkan, tapi saya percaya teman-teman yang hadir hari ini ngambil satu langkah maju untuk sama-sama bisa doing pendidikan setinggi-tingginya. Oke. Nah, saya ada sedikit oleh-oleh atau penghargaan untuk Teh Din dan Teh Maya yang sudah berkenan untuk hadir pada semalam hari ini. Boleh tim untuk di-share penghargaannya, sertifikat online-nya, nanti kami kirimkan ya, merchandise dan selanjutnya. Oke, ini untuk Teh Maya. Boleh di screenshot? Oh, gimana? Oke, udah? 1, 2, 3. Siap, thank you. Nah, selanjutnya sertifikat online untuk Teh Din. Oke, untuk Teh Din bisa on cam, nanti bisa di screenshot. Oke, 1, 2, 3. Siap, thank you. Nah, sebagai penutup, saya ingin masing-masing satu quote dari Teh Maya sama Teh Din untuk menutup sesi kita pada malam hari ini. Dimulai dulu dari Teh Maya, lalu lanjut ke Teh Din. Mangga, dari Teh Maya dulu. Kuat ya. Oke. Ini paling. Boleh diturunin Nilai layarnya. diri kamu bukanlah apa yang disebutkan atau ditentukan. Oke. Nilai diri kamu bukanlah apa yang ditentukan oleh orang lain, tapi apa yang kamu perlihatkan ke orang lain. Asik. Keren tuh, Teh Maya. Lanjut, Teh Din. Quote terakhir. Kalau dari quote aku, jangan takut akan hal yang sebenarnya belum terjadi dan yang sebenarnya itu nggak akan terjadi. Dan ketika kalian punya peluang, nggak usah takut duluan, kalian ambil dulu kesempatan itu, karena bisa jadi kesempatan itu nggak datang 2 kali. Jadi kalau ada kesempatan, take it dan learn after. Gitu, makasih Kak. Thank you, Teh Din dan Teh Maya. Oke, ini mungkin pertanyaan pribadi dari saya. Teh Maya sama Teh Din, kita ada rencana untuk buat komunitas. Ini masih wacana ya, namanya PhD Under 30. Jadi kita pingin ngedorong teman-teman yang sedang S3 di bawah usia 30 tahun untuk lebih banyak menginspirasi teman-teman di Indonesia. Kenapa? Karena kita tahu ya, targetnya Pak Jokowi, kita doktornya masih di bawah 5% dan harus mengejar ke angka 10%. Itu kenapa, dan saya rasa teman-teman yang paling cocok untuk bisa doing doktoral adalah teman-teman muda. Karena semangatnya masih ada, masih bisa ngambil apa namanya kesempatan atau risiko yang tinggi. Gak usah dijawab sekarang, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di lain sesi. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Saya tutup buah durian, buah basi, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teh Maya, thank you. Teh Din. Sampai ketemu. Nanti kita